Kembali di Market Review, pemirsa, posisi utang pemerintah pusat per akhir November 2020 berada di angka 5.910,64 triliun rupiah dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,13%. Dikutip dari APBN kita, bulan November 2020, posisi utang pemerintah pusat secara nominal mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pelemahan ekonomi akibat COVID-19 dan peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah tingkatkan utang di bulan Oktober 2020. Pemerintah mengaku komposisi utang pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendali risiko sekaligus menjaga keseimbangan makroekonomi, di mana Undang-Undang Nomor 17/2003 mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah adalah 60%. Utang pemerintah pusat semakin dinominasi utang dalam bentuk SBN. Hingga akhir November 2020 mencapai 83,9% dari total komposisi utang. Sepanjang tahun 2020, pemerintah telah melakukan upsizing penerbitan SBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang meningkat akibat pandemi, termasuk penerbitan SBN retail yang disambut baik oleh masyarakat, terutama generasi milenial. Hal ini sesuai dengan kebijakan umum pelonggaran utang untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik. Dari sisi mata uang, utang pemerintah pusat semakin didominasi utang dalam bentuk mata uang rupiah. Hingga akhir November 2020 mencapai 66,4% dari total komposisi utang. Dominasi mata uang rupiah ini sering kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan sumber domestik dan penggunaan falas sebagai pelengkap untuk mendukung pengelolaan risiko utang falas. Sementara itu, pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian konversi pinjaman Asian Development Bank atau ADB dari mata uang US dollar dengan tingkat bunga mengambang berbasis LIBOR menjadi mata uang euro dan yen Jepang dengan tingkat bunga tetap. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai utang negara bertambah, apa kabar dengan tata kelolanya? Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mas Yusuf Rendy, Ekonom Core Indonesia. Selamat pagi Mas Yusuf. Selamat pagi, Mas Ya, Vicky. apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu ya Mas Yusuf ya. Baik, ini topik yang cukup menarik apabila kita lihat mengenai data dari posisi utang pemerintah mendekati angka 6.000 triliun rupiah di akhir November 2020. Sebelum saya kemudian menanyakan mengenai apakah kita masih ada di zona aman atau tidak, apakah kita sedang ada di mekanisme menutup hutang tapi dengan hutang? Analisa Anda seperti apa, Mas Yusuf? Iya, betul. Kalau kita mengikuti isu utang ini kan kembali menghangat setelah beberapa hari yang lalu mantan Wakil Presiden Pak Yusuf Kala meraise isu ini terkait peningkatan utang pemerintah. Di luar konteks pandemi COVID-19, sebenarnya kita lihat bahwa utang pemerintah itu memang meningkat ya, terutama kalau kita lihat dari periode pertama kepemimpinan Pak Jokowi. Dan sayangnya pada saat itu rencana pemerintah Pak Jokowi untuk membangun beragam infrastruktur belum didukung oleh kemampuan pembiayaan yang mumpuni itu. Jadi sebelum pandemi pun sebenarnya tren utang pemerintah meningkat. Nah, ketika pandemi terjadi, kondisi ini semakin kompleks bagi Indonesia karena bawaan utang yang sebelum pandemi dan juga kebutuhan belanja yang semakin besar akibat pandemi. Dan kalau kita melihat hampir semua negara, khususnya negara berkembang, itu diproyeksikan mengalami peningkatan utang oleh lembaga internasional. Dan dalam konteks tadi ditanyakan, kita berada dalam posisi gali lubang tutup lubang, ini memang kita berada dalam posisi yang sama seperti beberapa tahun sebelumnya. Jadi kondisi yang memang kita harus ucapkan. Dan kalau kita melihat bahwa peningkatan utang ini juga tentu nanti ada dampak dari resiko yang bisa muncul terhadap ekonomi, dan saya kira dampak ini yang mungkin akan lebih penting untuk dilihat dari kacamata pemerintah dan juga kacamata swasta. Jadi memang utang pemerintah saya kira memang berada dalam tren yang patut untuk diperhatikan. Baik. Satu sisi kita kemudian sangat-sangat mengerti apabila bicara mengenai kondisi pandemi COVID-19 ada alokasi-alokasi anggaran yang memang majority terserap ke situ begitu. Tapi kalau kita lihat dari arsitektur anggarannya lah, dari belanjanya, kemudian juga dari bagaimana sebetulnya pemerintah mendapatkan pendapatan dari berbagai macam sektor lah.
Kemudian Anda juga tadi sampaikan ada pembiayaan-pembiayaan untuk proyek-proyek pemerintah, apakah itu infrastruktur ataupun hal lain, yang nampaknya ini belum bisa tertutupi dari pendapatan yang didapatkan oleh negara. Artinya apakah harus di-exercise lagi dari point of view bagaimana sebetulnya pemerintah melakukan mapping pembelanjaan uang negara. Jika kemudian ada proyek-proyek yang akan memakan biaya yang sangat-sangat besar, sebaiknya itu kemudian tidak terlalu diprioritaskan lah, khususnya misalnya untuk infrastruktur misalnya begitu. Kalau memang pembiayaannya dari kita tidak terlalu mencukupi, ya jangan terlalu ambisius katakanlah seperti itu. Bagaimana pandangan Anda mengenai point of view tersebut? Iya, kalau kita melihat dari apa yang terjadi tahun ini, sebenarnya pemerintah tengah melakukan realokasi belanja pada pos-pos yang dianggap bisa ditunda. Salah satunya belanja infrastruktur. Dalam konteks ini saya kira pemerintah telah menjalankan hal yang cukup baik gitu ya, karena kebutuhan belanja yang cukup banyak ini memang akhirnya harus mendorong pemerintah untuk membuat list mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Tetapi yang juga tidak kalah penting untuk dibahas dalam mengenai peningkatan utang pemerintah ini, bagaimana pemerintah melakukan penyusunan dan realisasi dari anggaran itu sendiri gitu. Karena kalau kita lihat sebenarnya penyusunan yang dilakukan itu relatif sudah baik gitu ya, tetapi kalau kita lihat dari konteks realisasinya, ini mengulang dari realisasi anggaran yang tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi terjadi. Artinya realisasi anggaran itu kemudian meningkat atau membesar di periode kedua, di semester kedua di tahun berjalan. Saya kira dalam konteks pandemi ini tentu hal yang cukup kita sayangkan ya, karena itu belanja ini yang harusnya segera dieksekusi. Belum lagi kita berbicara masalah kecepatan dari belanja itu sendiri. Karena kan utang dilakukan pemerintah untuk mengeksekusi belanja-belanja yang sifatnya untuk membantu masyarakat gitu ya. Tetapi sayangnya kalau kita lihat misalnya bantuan pemerintah, bantuan sosial misalnya, betul bahwa saat ini di program PEN sudah dialokasikan cukup besar, realisasinya masih dalam 80-90%. Yeah. Tetapi kalau kita lihat memang masih terjadi masalah alokasi data. Baik. Data terpadu dan sosial yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan bantuan ini memang harus diakui, masih harus ditingkatkan atau diperbaiki tahun depan dalam konteks memperbaiki utang ya. Utang itu sifatnya produktif dan tepat sasaran. Baik. Kalau dilihat dari apa yang sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman ekonom menyampaikan bahwa rasio utang Indonesia di tahun 2020 masih kemudian dinilai aman lah jika kita kemudian bandingkan dengan APBN di tahun 2020. Apakah menurut Anda demikian? Dan kalau saya kemudian minta untuk dapat memberikan level tata kelola utang pemerintah sudah ideal atau belum? Skornya dari 10 sampai dengan 100, kita sudah ideal atau belum tata kelola utangnya, Mas Yusuf? Iya, kalau kita melihat masalah utangnya, rasio utang, saya kira konsensus internasional, konsensus ekonom yang seringkali banyak diputus itu adalah rasio utang terhadap produk domestik bruto gitu. Dan saya kira masyarakat sudah tahu banyak bahwa batas aman yang disepakati itu adalah 60%. Jadi rasio utang terhadap PDB itu 60%. Kalau kita melihat di tahun ini dan juga di tahun-tahun sebelumnya jauh aman ya, artinya batas utang pemerintah yang dilakukan pemerintah itu jauh di atas 60%. Di tahun ini saja masih berada di sana tadi 38% ya, masih berada di batas aman. Tapi kalau kita melihat indikator utang, tentu kita harus melihat secara komprehensif, gitu ya. Bukan hanya satu indikator saja, bukan hanya rasio utang pada PDB, tapi bagaimana struktur utangnya, bagaimana mata uang dalam utang tersebut, bagaimana pertumbuhan utangnya, dan tidak kalah penting bagaimana posisi penerimaan negara, karena posisi penerimaan negara ini yang kemudian menentukan bagaimana keberlanjutan dari fiskal kita gitu. Artinya ketika utang meningkat tapi
rasio penerimaan negaranya itu relatif tertinggal gitu, ini yang menjadi pekerjaan rumah. Tadi saya katakan bahwa rasio utang Indonesia masih relatif aman ya. Kalau dibandingkan banyak negara itu jauh lebih rendah. Kalau kita bandingkan misalnya dengan yang seringkali dicontoh di Jepang itu sekitar 200% terhadap PDB. Tapi kalau kita lihat misalnya tadi saya katakan kepemilikan dari utangnya itu sendiri, itu lebih banyak dimiliki oleh domestik gitu. Nah, kepemilikan domestik ini menjadi penting karena ini akan mempengaruhi volatilitas nilai tukar nantinya. Yeah. Artinya ketika misalnya utang kita itu banyak dipegang oleh asing gitu ya. Di satu sisi memang ini menggambarkan bahwa kita investor percaya kepada kita, tapi kalau ada sedikit gejolak ekonomi global, gejolak keuangan global, ini sangat rentan terhadap yang dinamakan sudden capital outflow. Dan kalau itu terjadi, muara yang lainnya itu bisa berdampak terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Yeah. Nah, pelemahan nilai tukar rupiah ini akan kemudian memberatkan pada importer kita ya, karena nilai impor mereka kemudian akan menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Dan kalau itu terjadi, ini yang saya kira muara besarnya juga ada pada perkembangan industri di dalam negeri, karena impor kita itu banyak diperuntukkan bahan baku. Baik. Belakangan pemerintah sendiri memang ingin memaksimalkan sumber-sumber pembiayaan domestik kemudian untuk menghindari volatilitas dari nilai tukar uang sendiri begitu ataupun mata uang. Baik, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini Mas Yusuf, dan kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini tetap di Market Review. Sudah sampai di segmen terakhir, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Kalau tadi kita sudah sampaikan di segmen 4 ataupun segmen sebelumnya bahwa secara kumulatif hingga bulan November 2020 posisi utang pemerintah ada di 6.000 triliun rupiah, mendekati 6.000 triliun rupiah. Tapi kita ini punya data historis mengenai posisi utang pemerintah per Oktober 2020. SBN domestik sebanyak 3,78 triliun rupiah, SBN falas 1,24 triliun rupiah. Kemudian pinjaman luar negeri 0,8 triliun rupiah atau sekitaran 830 miliaran. Kemudian untuk pinjaman dalam negeri 0,01 triliun rupiah. Kami kompilasi datanya dari Kementerian Keuangan pada tanggal 25 November 2020. Sementara itu untuk perkembangan cadangan devisa Indonesia dari Januari hingga Oktober 2020 seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi, di Oktober ada di 133,7 miliar US dollar. Kondisinya agak lebih tinggi di bulan September dibandingkan dengan Oktober di 135,2 miliar US dollar, di Agustus 137 miliar US dollar. Dari Maret hingga Juli ada di kisaran 121 miliar US dollar hingga 135,1 miliar US dollar. Kami kompilasi datanya dari Bank Indonesia 6 November 2020. Tadi kita sempat membahas mengenai komposisi utang Indonesia lah. Ada yang kemudian hal yang sudah Anda sampaikan bahwa memang ada effort ataupun mungkin upaya dari pemerintah sendiri untuk bisa memaksimalkan sumber pembiayaan domestik. Secara komposisi utang domestik dan juga utang luar negeri, setidaknya mungkin dari data yang tadi saya sudah sampaikan, Mas Yusuf, menurut Anda ini cukup baik atau tidak komposisinya? Ya, saya kira salah satu silver lining dari peningkatan utang pemerintah ini ialah pemerintah juga bisa menggait ya investor domestik untuk kemudian mendapatkan obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah, surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Dan ini sebenarnya selaras dalam upaya pemerintah dalam misalnya memperdalam pasar keuangan gitu. Karena saat ini tren dari peminatan khususnya investor milenial ya terhadap surat utang pemerintah itu begitu besar. Jadi saya kira komposisi yang sudah terbentuk sekarang di mana kepemilikan domestik itu ada sekitar 60%-an dan kepemilikan asing itu sekitar 25%-an itu bisa tetap di-maintain gitu. Bahkan lebih bagus kalau seandainya kepemilikan asingnya bisa ditekan lagi gitu. Karena ini sekali lagi bahwa kepemilikan asing memang di satu sisi dia bagus
dalam hal misalnya memberikan kepercayaan investor gitu ya, menilai kepercayaan investor, tetapi di sisi lain ini volatilitasnya akan sangat mengganggu ya pergerakan pasar keuangan domestik dan juga nilai tukar rupiah. Itu untuk surat utang. Tetapi yang di sisi lain kita lihat juga pemerintah melakukan utang dengan cara pinjaman ya multilateral, bilateral. Kalau dilihat dari imbal hasil bunga, memang itu relatif lebih kecil, sekitar 1-2% kalau pinjaman melalui multilateral dan bilateral. Tetapi yang perlu diwaspadai juga bahwa pinjaman dalam bentuk multilateral, bilateral ini ada biasanya komitmen yang disepakati oleh kedua negara dan juga lembaga. Jadi komitmen ini mengharuskan yang negara penerima donatur untuk merealisasikan utangnya sesuai dengan kesepakatan kontrak. Jadi saya kira dalam konteks ini memang kita kembali lagi bahwa surat utang adalah komposisi yang lebih ideal gitu ya bagi pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Baik. Apalagi kalau bicara mengenai sumber pendanaannya adalah dari dalam negeri begitu, itu kemudian yang dinilai lebih ideal lah. Mas Yusuf, bagaimana Anda melihat korelasi antara realisasi anggaran dan juga efektivitas tata kelola utang pemerintah? Iya, salah satu yang paling sederhana kita bisa lihat terkait korelasi utang dan realisasi tata kelola anggaran itu di sisa anggaran pemerintah. Artinya ketika di tahun berjalan sisa anggaran pemerintah itu meningkat lah ya dibandingkan tahun sebelumnya, artinya ada belanja-belanja yang tidak bisa dieksekusi secara optimal. Nah, karena surat utang itu sudah masuk, tentu ini biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah gitu ya nantinya. Nah, jadi ini kembali lagi kepada bagaimana pemerintah merancang anggaran di awal tahun dan bisa segera mengeksekusinya di awal tahun juga. Gitu. Kalau kita lihat dari diskusi yang tengah beredar, sebenarnya langkah pemerintah untuk hal ini sudah dilakukan. Misalnya pemerintah mendorong agar Pemda untuk bisa mengisi daftar isian anggaran lebih awal. Jadi di bulan Desember sudah diisi, kemudian nanti dirapatkan di awal tahun, kemudian nanti bisa dijalankan. Saya kira ini terobosan yang bagus, namun ini kembali sekali lagi kita perlu tunggu bagaimana realisasinya di tahun depan. Di tengah kebutuhan pembiayaan yang membesar, saya kira tanggung jawab untuk merealisasikan anggaran merupakan satu hal juga yang penting untuk diperhatikan, tidak hanya untuk dari pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Kan anggaran juga ada mengalir ke daerah. Nah, ini yang kemudian menjadi pekerjaan rumah. Ya, Mas Yusuf, sudahkah utang pemerintah digunakan untuk sektor-sektor yang produktif? Nah, kalau kita lihat rasio utang pemerintah itu nominal utang per produk domestik bruto. Salah satu indikator bahwa utang itu kemudian digunakan untuk sektor yang produktif adalah mengecilnya rasio utang terhadap PDB. Karena PDB-nya kan angka pembagi, jadi ketika PDB-nya meningkat karena dihasilkan dari sektor-sektor produktif, harusnya rasio utang itu mengecil. Nah, tapi kalau kita lihat di perkembangannya, ternyata selama 5 tahun terakhir ini justru rasio utang terhadap PDB di Indonesia itu malah meningkat gitu. Di 2014 itu kalau saya tidak keliru sekitar 25%-an. Baik. Di 2019 sebelum pandemi itu sudah ada di kisaran 29-30%. Nah, ini yang kemudian perlu kita telisik bahwa tidak seutuhnya utang yang dilakukan pemerintah ini kemudian diberikan atau dialokasikan kepada sektor-sektor produktif. Oke. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan persentase itu? Artinya penggunaan utang memang harus dilakukan kepada sektor-sektor yang produktif. Iya, ini lagi kembali pada bagaimana pemerintah merancang anggaran yang lebih proper gitu ya. Karena kalau anggarannya memang tidak didesain secara proper, baik dari sisi pendanaan, kemudian bagaimana realisasinya, ini yang kemudian akhirnya menahan
optimalnya penggunaan utang untuk sektor-sektor yang sifatnya produktif. Baik. Tetapi kalau saya bisa sebutkan satu sektor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih tinggi itu adalah industri manufaktur. Karena kalau kita lihat secara proporsi, industri manufaktur ini kan dia relatif besar dibandingkan sektor-sektor lain, dan karakteristiknya tuh cocok untuk Indonesia yang membutuhkan serapan tenaga kerja yang besar. Jadi kalau misalnya ingin dorong utang ke arah yang lebih, ke sektor yang lebih produktif, saya kira industri manufaktur merupakan salah satu industri yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Baik, ini termasuk sektor yang bisa diandalkan untuk bisa meningkatkan pendapatan negara begitu ya. Oke, kalau kita lihat dari sektor-sektor yang lain lah di luar manufaktur yang kemudian ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah lah. Apakah itu misalnya dari cukai, dari pajak, ataupun mungkin dari sektor real lainnya. Mana saja yang bisa diandalkan, Mas Yusuf? Iya, sebenarnya upaya untuk mendorong penerimaan negara itu bisa juga dilakukan dari penerimaan negara bukan pajak gitu. Kemudian juga bisa dilakukan melalui dengan cukai. Tetapi khusus untuk cukai, saya kira kurang pas kalau seandainya kita mendorong cukai untuk menopang penerimaan negara. Baik. Karena sifatnya cukai itu dia untuk membatasi barang yang hasilnya eksternalitasnya negatif gitu ya, kayak tadi rokok, kemudian minuman berkemanis, plastik gitu. Nah, di luar cukai saya kira sebenarnya biaya masuk dan biaya keluar itu masih bisa didorong gitu ya, apalagi misalnya kita bicara konteks tahun depan. Di tahun depan ekonomi global diproyeksikan akan jauh lebih baik dibandingkan tahun ini, dan saya kira ini bisa dijadikan momentum pemerintah gitu ya untuk mendorong ekspor ke arah yang lebih baik, sehingga itu bisa berdampak terhadap meningkatnya penerimaan biaya masuk dan juga biaya keluar yang untuk menopang penerimaan negara. Ya, semoga saja serapan anggaran sudah mulai dilakukan secara efektif dari awal tahun 2021 agar hasilnya ataupun efektivitas dari serapan anggaran tersebut ataupun realisasi anggaran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan juga Indonesia secara general. Mas Yusuf, terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam Market Review, dan sukses untuk Anda, sehat selalu Mas Yusuf. Ya, terima kasih. Baik, dan pemirsa sudah 1 jam kami menemani Anda dalam program Market Review. Semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, walaupun vaksin sudah datang, bukan berarti abai terhadap protokol kesehatan. Tetap utamakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan dan mencuci tangan karena vaksin bisa disalurkan ke masyarakat masih dalam tahap proses yang panjang. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian. Sampai jumpa.